Hey semuanya, kalian udah dateng aja nih. Hari ini saya masak sesuatu yang khusus, coba lihat nih. Ini saya mau bikin ayam panggang bumbu Bali ya. Saya mau masak ini di dalam clay pot seperti ini ya, supaya kita bisa dapat hasil yang bagus, yang berbeda. Kenapa saya masak begini? Karena saya hari ini punya tamu khusus. Nah, tamu saya ini sangat istimewa. Kenapa? Karena kita punya kesamaan. Saya orang kuliner, and she is a culinary storyteller. Keren kan? Nah, hari ini kita pengen tahu story-nya yang dia cerita ke kita apa aja sih? Ya, let's have a look. Lihat dulu apa yang saya siapin di sini. Masukin ke oven dulu. Ini saya tutup pakai daun pisang. Kita tutup dengan clay potnya ya. Ini pakai clay pot. Clay potnya agak basah karena harus direndam dulu sebelum dimasukin ke oven. Oke, let's put in the oven. Oke. Dia udah dateng nih. Oke, ini teman saya, Adik Putri. Hai Adik. Hai Chef. Apa kabar? Baik. Di sini nggak naik sepeda kan? Hari ini lagi enggak. Terus gimana? Bawaan. What is your activity sekarang, pandemi? Sebenarnya masih kurang lebih sama, cuma Ya. yang berbeda adalah tidak sesering dulu keliling Indonesia. Oke, tapi sebetulnya dengan ada sosmed, dengan ada kita bisa online kan, sibuknya pasti sama dong, ya? Kurang lebih. Yes, benar. Malah jadi banyaknya online. Online, ya. Terus kalau di dalam pandemi ini, apakah berubah sekarang storytellingmu? Sebenarnya apa yang diceritakan sama, tapi cara berceritanya mungkin beda. Oke. Dan kalau gini, dulu tuh kan aku suka banget jalan-jalan belusukan ya, Iya, betul, ngelihat di daerah-daerah ada apa aja. Kalau sekarang Betul. ya mau nggak mau kita justru melihat apa yang ada di sekitar, yang ada di Jakarta. Yang dekat-dekat aja Iya, ya. dulu nyarinya pokoknya kalau bisa di luar Jakarta, kalau bisa bahkan di luar Pulau Jawa. Oke, Nah, ya benar. sekarang tuh udah pokoknya Jakarta aja dulu. Kalau lagi bosan di Jakarta, carinya yang Tangsel, sekitar-sekitarnya. Oke. Ya. Nah, itu bisa naik sepeda tuh kan? Oh bisa banget. Ya. Oke, sebetulnya saya pernah dulu ya bareng Ade dan sama Pak William dulu ya, Om William ya. Kita pernah ke Aceh. Dan di situ saya udah lihat memang passionnya seorang Ade Putri soal makanan gila. Itu pagi-pagi tuh everyday pagi-pagi itu ke pasar pasti ya. Kita masih Hilang. ngorok itu, dia udah di pasar memang cari angle, cari story, ambil konten. Bagus, memang passionnya luar biasa. Nih, saya mau tanya. Satu, backgroundnya Ade itu apa? Kok bisa sampai jadi culinary storyteller, dan how do you become a culinary storyteller? Oke, background. Kalau Ya. misalnya ditanya kayak akademis, nggak ada sih sebenarnya yang berurusan dengan kuliner. Oke. Tapi aku lahir di tengah keluarga yang memang foodie. Oke. Jadi mengapresiasi makanan. Kalau kita ingat mungkin 30-40 tahun lalu lah ya. Ya. Orang-orang itu suka makan bukan berarti paham makan. Mereka Oke. akan makan yang katanya tempat enak tuh bukan enak, belum tentu enak, tapi tempat rame. Betul. Sedangkan kakekku, ibuku tuh udah cari, oke, ini makan enak, ini diajarin makan apapun harus mangap dulu. Sorry dulu. Jadi kakek sama ibu ya. Ini kakek dari ibu ya. Kakek dari ibu. Oke, berarti memang turun menurun gitu. Turun menurun Oke, banget. Oke. Jadi dan kebetulan ibuku mendapatkan jodoh bapakku yang juga doyan eksplor makanan. Oke. Dari kecil nih misalnya kayak ambil udang hidup gitu, diambil dari airnya Ya. langsung kayak dikupas, Ya. makan. Oh, Anak-anak sekarang tuh dan, mungkin dan kayak kalian ada di situ. Jadi itu memang Ada di langsung diajarin sama bapak kayak gitu-gitu. betul. Oke. Jadi nggak ada kamus bilang enggak atau nggak suka, Ya. nggak ada. Try Cobain dulu. Iya, betul. Kalau nggak suka belakangan, Betul. tapi yang penting harus mau. Nyoba dulu. Iya. Ya, betul. Ya, Itu benar. udah dilahirkan dengan seperti itu, terus akhirnya aku juga suka nulis. Oke. Jadi dari aku, oke. aku SD kelas 1, Ya. kelas 2 tuh kalau lagi males belajar, bikin coret-coretan di kertas, Ya. itu adalah aku bikin menu. Oh, yang bener. Aku punya Ya. ketertarikan setiap lagi di restoran baca, terus kayak ih menarik ya mereka memisahkan ini makanan sup, ini nasi, and then lauk gitu. Jadi aku selalu dulu cita-citanya sih lebih kayak punya restoran. Oke.
kayaknya Iya. waktu kecil Iya, gitu iya, kan, iya, iya. berkembang, Iya. tapi intinya nggak pernah jauh dari makanan. Oke. Dan ternyata keahlianku adalah memang menulis, menceritakan I see. sesuatu. Oke. Dan ketika punya passion terhadap makanan, rasanya menceritakan soal makanan jadi lebih mudah. Oke. Dan itu pun berkembang, chef. Jadi dulunya aku lebih cerita kayak, abis makan di mana, harganya berapa, standar lah kayak Iya, orang betul, sekarang betul. Iya, cerita. betul. Tapi setelah lebih sering ketemu sama siapa yang masak, sama yang punya rumah makannya gitu, dapat cerita lebih banyak. That's a good idea. That's a good ini ya, angle ya. Saya nanti mau nanya soal itu gitu. Ya nggak? Oke. Oke, gini aja. Biar aku nggak berdiri aja kayak gini ya. Hah? Tak masak sesuatu ya, sambil ada cerita aja ya. Nyantai aja gitu. Nanti you see and then you try gitu aja kan. Dan soalnya di tempat saya memang masak sesuatu aja sambil ngobrol gitu ya. Nah, oke. Terus apa? Nah, adik kan barusan bilang bahwa itu sama bapak ya, sama udah diajarin. Kita kan di kuliner juga sebetulnya gitu ya. Di kulineri saya juga diajarin sama chef saya dulu. Sebelum kita bilang enggak, coba dulu ya nggak, Yes. supaya kita sebagai chef juga ngerti. Oh, rasa bahan ini tuh begini gitu loh. Whether you like it or not, at least you know gitu loh, ya nggak? Nah, itu kan zaman sekarang ya, untuk anak-anak kan berbeda banget ya. Anak-anak nggak diajarin kayak gitu, malah mereka lebih di sini ya, dia Iya. nyari sendiri segala macam. Jadi you don't have this touch to food anymore gitu. Iya. Paling makan aja gitu loh. Nah, dengan banyak bisnis di Indonesia, dengan banyak culinary scene di Indonesia sekarang ini ya. Kalau menurut Ade sebagai culinary storyteller itu ya, how do you see the culinary scene of Indonesia? Apakah is it good? Is it not so good? Does it need to be improvement? Apa yang harus diperbaiki atau apa gitu? How do you as a culinary storyteller see the culinary scene di Indonesia? Oke, aku mungkin tidak akan bilang whether it's good or bad. Ya betul. Tapi ya. lebih ke seperti apa sih yang sekarang aku lihat kalau ngomongin usaha-usahanya, Ya. semua tuh nggak semua, tapi mungkin sebagian besar terutama di Jakarta Ya. itu copycat aja. Mana yang laku, and then diduplikasi. Oke. Karena memang ya aku ngerti kebutuhannya adalah gimana caranya cari cuan yang banyak gitu. Berarti nggak ada originality ya? Iya, jadi kadang-kadang cuma ngelihat oh ini beda produknya di twist sedikit aja, tapi kita sebagai konsumen melihat satu sama lain ya gitu aja. Iya. It's quite boring gitu. Iya. Banyak merek, Ya. tapi yang dijual sama. Dan kadang-kadang oke. ketika hanya seperti itu, yang aku ngerasa kehilangan adalah soul-nya. Ya. Apalagi misalnya And gini. food has a soul ya. Yes, Food it has has a a soul soul. untuk diceritakan Betul, lagi-lagi gitu. betul. Kalau misalnya aku datang ke tempat-tempat ini, Betul. apa yang mau diceritakan? Karena Ya. kalian mungkin bisa menceritakan statistik income yang baik gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya ini dapat dari mana idenya? Oh tuh dari sebelah kali gitu ya. Ya. Atau apapun yang lagi rame. Cukup sulit sebenarnya kalau dibilang apakah itu salah atau enggak. Ya. Tentunya ketika ini udah membuat sebuah usaha, Ya. of course cari cuannya. Betul. Tapi aku pengennya kayak bisa nggak ya sebenarnya tetap dipertahankan sesuatu yang orisinal, sesuatu yang memang kamu bawa dengan cerita, kamu bawa dengan passion, sehingga ketika Yeah. kita masuk nih ke sebuah rumah makan, kita dapat feel itu, bukan cuma makan membeli produk diantarin sama waiter atau waitressnya, Betul. and that's it gitu. Kita nggak tahu bahwa oh ini dulu misalnya awalnya dari bawah. Terus resep ini mengalami beberapa kali perubahan karena Di belakang situasi itu ada tertentu. sesuatu, ada story-nya behind that, segala Betul. macam gitu ya. Ya. Mungkin ada sebagian yang bilang, ah lu aja kali karena ngejar story. Iya. Ya ada, betul Iya, ya gitu. iya, iya. Tapi menurutku ketika kita datang ke sebuah tempat yang homey, yang Iya. misalnya si ownernya masih datang untuk ngecek kayak gimana makanannya, Iya, betul. ada feeling connected. Betul. Dan itu menurutku menyenangkan, dan itu yang sebenarnya aku butuh. Betul. Tapi apakah itu salah atau enggak, buat aku ya nggak tahu ya, namanya juga akhirnya semuanya kan berkembang dan mengikuti perubahan zaman. Aku Betul. cuma berharap jangan sampai kebutuhan akan cuan ini Ya. menghilangkan si tempat-tempat makan yang sebenarnya punya soul. Oke. Nah, saya tuh lihat ya, kalau memang bukan skill tapi passion yang adik punya itu, itu sebetulnya nggak semua orang punya kan. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang mungkin punya restoran, menjalankan restoran, atau misalnya chefnya di situ atau siapalah, anybody di restoran itu,
dia masih ya mungkin di atas 50% mereka memikirkan lebih ke revenue-nya gitu, nggak omsetnya, revenue dan lain-lain gitu. Malah nggak lihat apa yang adik lihat. Justru saya bilang ya, yang adik lihat itu hanya kebanyakan orang yang di bisnis kita lihat kalau dia sudah pengalaman. Dia sudah sekian tahun running bisnisnya, udah mengalami up and downs-nya, akhirnya menemukan there is a soul in my business, in my restaurant, ya nggak? Dan itu yang harus dijaga, soulnya itu sebetulnya, ya nggak? To make it even more intense gitu loh, ya nggak? Dan dari situ we can build something gitu loh. Ya. Nah, hal kayak gitu dari pengalaman saya ya, itu kebanyakan dapat kalau memang orang-orang itu sudah punya pengalaman lama, ya. Bisa melihat apa yang adik lihat gitu loh. Kalau itu dari pengalaman saya. Soalnya saya lihat ya kalau di Eropa itu kan banyak ya bisnis-bisnis itu yang kecil-kecilan gitu loh, tapi mereka udah turun menurun gitu ya nggak? Dan ternyata terkenal ya, let's say banyak restoran di Eropa tuh yang Michelin Star Restaurants itu kan dapat Michelin Star-nya habis berapa puluhan tahun gitu loh. Dia mulai juga dari bawah, tapi karena mungkin satu keluarga yang punya itu, terus akhirnya passionnya tambah banyak, akhirnya mereka menemukan banyak errornya, terus diperbaiki lagi, mendapatkan sesuatu yang lebih bagus, kemudian develop bisnisnya, akhirnya ketemu story-nya, develop soul-nya, ya nggak? Akhirnya mereka jadi bagian dari restoran itu, juga mereka membawa story juga, nggak cuma restoran sendiri, tapi orang yang punya ada story juga di dalam situ kan. Terus akhirnya menjadi sukses story gitu, atau menjadi akhirnya dapat Michelin Star dan yang lain-lain gitu ya nggak? Nah ini sekarang ini saya juga sedikit lihat bahwa sebenarnya banyak bisnis di sekarang ini ya benar copycats, atau misalnya it's not a sustainable business gitu loh, in long term gitu loh. Betul banget. Karena aku ngebayangin gini, di satu daerah gitu ya, sama-sama let's say punya produk ayam geprek deh gitu, satu jalan nih. Satu jalan of ayam geprek, restorannya misalnya ada 20 dengan makanan yang sama gitu. Berarti yang mana yang laku kan yang mungkin tempatnya lebih bagus, instagramable, atau misalnya punya promo-promo sesuatu. Betul. Buatku nggak salah sih, tapi mungkin bisa ditambahin dari satu menu yang sama, apa yang jadi bedanya gitu. Mungkin kamu ngambil sesuatu dari petani lokal yang justru bisa diangkat, atau apapun. Aku nggak pengen jadi kayak idealis sih yang semua orang jadi harus begitu, tapi aku rasa akan lebih sustain ketika kamu tuh ngejalanin semua sesuatu itu bukan cuma cuan minded gitu. Betul. Cuan minded. Tapi I think kayak akan lebih baik ketika kamu juga put effort untuk stay di situ, ngelihat bagaimana jalannya, bukan cuma mengandalkan manajer dan laporan pegawai, tapi ngelihat ini sebenarnya tamu-tamu datang suka apa, tamu pengen apa. Itu menurutku perlu. Being connected with the customers itu menurutku hal wajib sih. Betul. Karena ada beberapa teman yang kayak udah gue punya duit nih, gue ngapain ya, invest restoran deh, atau di mana-mana gitu, tapi nggak pernah tahu runningnya sebenarnya seperti apa. Lihat uangnya cuma. Kan kadang-kadang kita harus memprediksi bahwa ini laku, tapi kira-kira sampai berapa lama ya? Kalau udah mulai sedikit turun, itu karena apa? Sebaiknya dengar langsung dari customer. Betul. Itu penting, itu penting banget. And kita harus honest juga dengan bisnis kita ya. We have to be honest dengan diri kita sendiri gitu loh. Seperti saya ini sekarang mau honest aja. Ini saya pikir dia asam, ternyata manis banget gitu loh. Jadi nggak cocok untuk apa yang tadi barusan saya mau masak. So I'm honest, we do something else gitu. Tapi boleh digeser ke sini? Boleh, you can try. Come sambil makan aja. Boleh, daripada tadi saya mau bikin salad tapi ternyata ini terlalu manis. Untuk bikin salad saya cari yang kecut-kecut, ternyata sekarang memang bukan musimnya, tapi ya nggak apa-apa. So we can do something else. Tahu nggak? Kalau mau, I can still manis ya. Too sweet ya nggak? Kurang ada kecutnya ya. Padahal saya punya dressing yang enak loh. Dek, coba. Silakan. Coba saya punya dressing ini. Try. Saya bikin dressing ini sebenarnya buat pomelo salad ini. Tapi ya udah, sekarang saya bikin yang lain. Wow. Enak ya? Asapnya tamarin? Iya, ini tamarin. Ya udah, kita bikin yang lain aja. Very nice. Hah? Very nice. Ya,
sayang ini ya sekarang nggak ada ini ya pemilihnya perlu cocok gitu. Ini sebenarnya bisa ini campur juga pakai bengkuang ya. Di masing-masing. Kalau nggak makan pakai bengkuang aja sambil nyocok kan enak kan kayak rujak gitu kan. Oke. Terus jadi gini, gimana ini kan kita ngomongin barusan soal bisnis ya nggak, copycat dan lain-lain gitu loh. Dan saya lihat juga adik kan sangat punya passion berat untuk masakan Indonesia, ya. And masakan Indonesia sebenarnya ya we know lah, you've been around, you've seen things, you've seen gimana dunia kuliner seluruh dunia berkembang, dan sebetulnya kalau kita compare masakan Indonesia dengan masakan lain, ya kita nggak kalah sama sekali gitu ya nggak. Kalau itu menurut saya ya, karena I've been around, saya juga masak untuk orang-orang di luar gitu ya. Dan feedback yang saya dapat itu selalu sama dan konsisten bahwa makanan kita tuh enak banget gitu loh. Yeah. Nah, gimana kita bisa mempromosikan masakan Indonesia itu lebih effectively, lebih efek ke dunia luar? Gimana? Kalau menurut adik gimana? Oke. Aku setiap lagi memperkenalkan masakan Indonesia keluar, orang tuh biasanya nanya, what is Indonesian food? Apa benang merahnya gitu? Betul. Jadi kalau misalnya dari daerah tertentu dibilang, oh makanannya pasti manis atau apa, Indonesia tuh nggak bisa. Indonesia tidak pernah punya benang merah karena Indonesia is very diverse. Betul. Makanannya pun begitu. Betul. Jadi saya bilang kalau misalnya untuk memperkenalkan ke orang luar negeri terutama, kita lihat mereka itu biasa makan apa. Kita cari dulu yang serupa. Betul. Sehingga ketika kita memperkenalkan, kita nggak ujuk-ujuk ngasih sesuatu yang terlalu baru buat mereka. Karena tidak semua orang adventurous lidahnya. Betul. Jadi misalnya nih, kalau aku akan membayangkan yang paling general ke seluruh dunia memperkenalkan sate. Iya, betul. Jadi sama-sama barbecue. Di negara mana sih yang nggak kenal barbecue? Perbedaannya adalah, jadi misalnya kalau ngedeketin gini, hi, so you have steak gitu kan? Kita juga punya, tapi versi sate. Dan sate kita berbeda dengan sate-sate di negara Asia yang lain misalnya. Karena mungkin kita lebih kecil-kecil, tapi kita di marinate, kita punya saus, kita punya sambal, berbagai kondimen. Dan jenis sate kita nggak cuma 1 atau 10, sate kita puluhan. Banyak banget. Luar biasa banyak. Iya, betul. Sama-sama sate ayam bisa beda. Betul. Jadi kayak menurutku kenalin dari situ dulu. Betul. Terus juga dan udah sate juga udah lumayan terkenal ya di luar ya nggak. Jadi masakan Indonesia yang banyak orang udah kenal lah gitu. Betul. Ya. Tapi mungkin itu jadi tambahan aja. Sementara yang aku tahu dari teman-teman diaspora yang punya restoran, itu biasanya mereka pasti akan fokus dengan makanan-makanan kita yang kompleks. Seperti rendang. Sambil ini aja, sambil aku udah lihat kok. Thank you. Terus. Kemudian kalau aku lihat juga sup deh misalnya gitu. Kita punya soto. Jadi memperkenalkannya sama. Kalian punya sup, kita juga punya. Sama-sama chicken soup, bedanya kalau soto kita dikasih ini nih kunyit, kasih ini itu, dan isinya rame luar biasa. Gitu. Jadi memperkenalkan sesuatu yang dari sesuatu yang mereka kenal. Betul. Aku pernah ngenalin makanan ke ada satu food blogger dari Amerika, tapi dia American born Chinese. Jadi aku tanya, kalian biasa makan bubur kan ya gitu? Ini aku ajak pas lagi di Makassar ke sebuah tempat yang punya bubur Manado. Aku bilang kita sama-sama bubur pakai beras, tapi bedanya adalah begini-begini. Ini aja bahan. Konsistensinya, isinya gitu. Betul. Ya, flavor segala macam ya. Itu dia impress karena langsung kenal, jadi bisa ngobrol nyambung. Sama yang punya atau maksudnya yang bikin soal makanannya. Soal makanannya. Jadi kebayang kalau misalnya aku tanya dia makanannya apa, aku langsung kasih makanan yang kompleks banget. Betutu deh. Betutu enak banget loh. Tapi kalau aku jelasin terus dia masih kayak nggak kebayang, mau ngobrolnya susah. Nah, kita udah dari bubur dulu, pelan-pelan kita cari lagi kesamaan. Dari kesamaan itu nanti kita akan lebih mudah memperkenalkan sesuatu. Nah, kalau kayak gini ya saya juga setuju sih, tapi memang kita harus ke situ gitu. Tapi sekarang ya, apa yang kita harus lakukan supaya itu lebih efektif? Memang that is a format how we should go forward gitu ya nggak? Tapi apa di lapangan itu kita mesti gimana gitu loh? Apakah kita mesti mempromosikan itu lebih banyak ke luar negeri dengan misalnya soto, sate, nasi goreng atau apa gitu loh ya nggak? Yang benar Indonesia gitu, yang orang sudah agak kenal gitu loh. Atau apa kita undang orang-orang dari luar ke dalam gitu loh, ya nggak? Atau misalnya media wise kita keluar
bikin event misalnya di TV di Amerika, di Jerman, di Eropa, di mana-mana gitu ya nggak, untuk membawa chef-chef kita ke sana untuk melakukan itu gitu, supaya ya gini loh, kalau saya lihat ya pengalaman saya, waktu saya dulu masih jadi line cook di tahun 80-an ya, saya dulu saya kerja di Hilton dulu, terus senior saya dulu, mereka udah pada keluar negeri, membawa masakan Indonesia ke luar negeri, di Washington, di New York, name it, semua kedutaan Indonesia zaman dulu bikin promosi masakan Indonesia, ya nggak? I don't know apakah zaman dulu sudah jadi KPI-nya atau apa, tapi saya masih ingat ya, kayaknya senior saya dulu sibuk banget keluar gitu loh, bikin promosi masakan Indonesia. Dan tapi nobody knew about it, nggak diliput di koran, ya nggak? Ya nggak ada social media dan lain-lain ya. Jadi saya pikir sebetulnya itu bukan sesuatu yang new gitu loh, ya nggak? Untuk memperkenalkan masakan Indonesia, tapi dunia belum nangkep itu, ya nggak? Ya, kalau aku membayangkannya begini, kita seringkali kerjanya nih sporadis, chef sendiri masing-masing, entah mungkin penulis masing-masing, hotel-hotel bikin acara sendiri-sendiri gitu. Jadinya nggak pernah inline. Kalau aku membayangkan misalnya pemerintah melakukan sesuatu untuk ini, memberikan benang merahnya, oke, temanya ini nih. Betul. Kita ngangkatnya sama-sama gitu. Sama-sama ya. Setahu aku sih sekarang yang sedang mulai dijalankan adalah Indonesia Spice Up the World, di mana kita akan memperkenalkan bumbu-bumbu Indonesia gitu. Jadi bukan makanannya apa, tapi cita rasanya. Iya, karena itu memang dasarnya. Ya, that is the soul of Indonesian food actually, the bumbunya gitu ya. Jadi ada cerita nih, ada teman aku yang dia pernah tinggal di Indonesia berapa tahun lah, 4-5 tahun. Dia pindah balik ke Amerika karena memang orang Amerika, terus dia bilang, gue kangen banget ya pengen masak masakan Indonesia, cuma kan stereotypingnya adalah masak Indonesia. Lu baca buku resepnya aja udah kayak gila panjang nih, kayak puisi gitu kan. Baru bahan, belum cara masaknya. Terus aku bilang, oke, gini, lu boleh nggak datang ke Asian Store, terus lu videoin ke gue semua bumbu jadi yang dari Indonesia. Dia videoin, aku lihat kan, ada opor dan segala macam. Aku cuma tanya, kamu pengen bikinnya apa? I like to make sate gitu, sate ayam. Terus sate ayam kan padahal sebenarnya gampang nih, kalau orang-orang Indonesia di Amerika yang males bikin, mereka bahkan pakai selai kacang gitu. Biarpun nggak sama, tapi ya udah lah ya gitu. Terus akhirnya aku bilang, gini deh, lu bikin yang beda ya, karena dia waktu itu buat acara, buat acara rame-rame lah. Dia bilang kayak, gue nggak bisa nih bikin yang kayak ini kurang Indonesia menurut dia. Aku bilang, oke, lu beli bumbu rasa opor atau bumbu rasa soto, bumbu jadi. Terus begitu lu saute aja ayamnya. Jadi sebenarnya itu jangan dijadiin soto, jangan dijadiin opor. Cuma ayam itu udah bercita rasa Indonesia. Tinggal tusuk sate, and then bakar untuk hasil akhir. Habis itu dia nanya, terus pakai selai kacang? Enggak, lu bikin kayak dabu-dabu, jadi lu memperkenalkannya Indonesian kind of salsa. Jadi punya, terus dia begini, belum sampai salsanya nih. Dia cobain, terus dia bilang, gila, ini Indonesia banget. Gue nggak inget ini apa, masakan apa, tapi ya dalam bentuk tusuk sate ya. Rasanya udah Indonesia banget. Itu jadi menurut aku kayak, oke, kita kerjain nih sama-sama mempromosikan bumbu dan harus tahu bahwa yang kita kenalin cita rasanya. Sama seperti misalnya kita beli bumbu tom yum, kan nggak harus bikin tom yum. Mau bikin nasi gorengnya, bikin apa? Dan pas kita makan kita udah langsung tahu ini rasanya Thailand banget. I think the same dengan Indonesia. Ini rasanya burger tapi kok bumbu Bali ya? Bisa aja gitu kan. Nah ini saya juga yang waktu dulu kita ke Paris itu di Le Cordon Bleu juga sama sih sebenarnya. Yang saya bawa waktu dulu saya diajak chef bikin promosikan, kita mau mempromosikan masakan Indonesia di Le Cordon Bleu. Tak juga pikir apa yang ini? What combines everything? Bumbunya yang combine. Memang that's the soul of Indonesian food. Jadi waktu itu kita bawa satu bumbu aja, bumbu kuning aja. Waktu dia menjelaskan bumbu kuning itu apa, cara buatnya, dan bahwa bumbu kuning itu ada macam-macam versinya dari Bali, Sumatera, pada semua bikin bumbu kuning, tapi karakternya berbeda-beda dan rasanya dan ininya berbeda-beda semua gitu kan. Dan mereka kita belum masak ya. Dengan story itu aja dia udah sangat tertarik ya, orang-orang, you can see the faces of people di situ yang nonton ya. Wah, sangat tertarik. Kemudian bahannya apa aja? Kita tunjukin bahannya. Pas saya bilang bahwa bahannya ini saya
dapat ini semua di Paris gitu ya nggak? Dia lebih kaget lagi, kok bisa gitu? Ya bisa, ini ada. Go to the Asian shop, you get this semua ternyata ada gitu loh, ya nggak? Is it barang Indonesia banget? Enggak sih, maksudnya is it asli bawang merahnya dari Indonesia? Enggak ya, kadang-kadang kita nggak bisa dapat santannya benar-benar dari Indonesia gitu, nggak juga gitu, tapi it's actually a start gitu loh, supaya dia dapat flavornya, aromanya dan lain-lainnya, benar-benar memperkenalkan aroma dan cita rasa Indonesia ke mereka gitu loh. Dan waktu mereka udah lihat juga ya sama lah, mereka juga sangat excited, dan juga begitu saya bilang ini bumbunya, kamu bisa bikin sup misalnya soto, kamu bisa bikin ayam panggang, kamu bisa bikin kari ayam, dan kita bikin beberapa item gitu. Jadi dia heran juga kok dari satu bumbu bisa macem-macem gitu loh. Saya bilang ya ini baru ayam, dan waktu itu kita cuma dari ayamnya, kita bikin soto ayam panggang sama ayam kari-kari ayam ya. Jadi ada 3 macam bahan dari ayam, tapi 3 macam masakan tapi bahan dari ayam gitu ya. Terus mereka sangat surprise. Saya bilang ini baru satu bumbu loh. Ini yang bumbu yang sedikit ke Jawa, saya bilang, belum yang Bali, ya nggak? Belum yang Sumatera, belum yang Sulawesi, saya bilangnya. Dengan mungkin dasarnya sama tapi sedikit berbeda gitu loh. Kemudian saya bilang sama dia, kalau kamu punya 2 bumbu, kamu campur, bisa juga. Jadi misalnya bumbu merah sama bumbu kuning kamu campur, mendapatkan sesuatu yang lain juga gitu loh. Jadi udah nggak bisa ngomong mereka, jadi sangat variatif banget masakan kita gitu ya. That is something ya, bener. Saya setuju banget. Nah, jadi memang kita semua itu harus kerjasama ya, berarti ya. Kalau saya pikir ya, untuk kayak gitu ya. Ya, yang mulai pemerintah menurut aku. Betul, saya tidak pikir gitu. Dan aku juga ngeliat gini sih, kebayangnya kalau di daerah-daerah itu kan ada banyak destinasi wisata yang menarik, tapi pas aku pergi, loh kok masakan khasnya mereka malah nggak ada. Misalnya malah ada pizza, malah ada apa? Aku ngerti bahwa mereka cater kebutuhan turis mancanegara. Nah, pas aku diskusi sama teman-teman, kayaknya kita pikir itu yang perlu disupport oleh pemerintah. Justru didanai kalau yang mau kasih justru ini satu restoran aja deh misalnya di setiap daerah. Ini khusus masakan khasnya. That's it. Whether kalau misalnya ternyata jadi nggak terlalu laku, disupport anyway sama pemerintah gitu. Karena harus ada, kalau misalnya nggak pernah ada, takutnya bahkan warga lokal pun akan kehilangan jati dirinya. Betul. Originality hilang gitu, authenticity-nya hilang gitu loh. Saya juga gini ya, sebetulnya tuh it's actually a no-brainer gitu ya nggak? Misalnya gini, saya kan sebagai chef ya, kita kan ingin menggunakan bahan yang paling bagus ya. Let's say it gitu loh. Kalau kita ke Amerika atau kita misalnya ke Jepang atau ke Eropa, memang kualitas dagingnya lebih bagus daripada di sini. Ya, that's fact gitu loh. Ya nggak? Nah, saya pikir, tapi kalau kita bikin masakan Indonesia dengan daging yang sudah bagus seperti itu, hasilnya jauh lebih bagus lagi gitu loh. Ini yang saya pikir it's a no-brainer gitu. Kalau kita mau bikin masakan Indonesia di luar negeri dengan menggunakan bahan-bahan yang top of the line gitu loh, hasilnya pasti bagus banget gitu loh. Yang penting bumbunya bener gitu loh, ya nggak? Nah, bumbu kan itu dikontrol kita gitu loh, ya nggak? Nah, saya pikir kemarin-kemarin waktu di Paris juga gitu, kita bikin, atau di London ya, kita bikin orang pada seneng karena mungkin saya pikir juga, ya karena mungkin dasar bahannya itu memang udah bagus gitu, quality beef kita pakai, ya nggak? Kambingnya juga bagus-bagus yang dipakai, ya nggak? Kita waktu itu bikin lapis legit ya, lapis legit kita bikin. Terus kebetulan yang makan orang Indonesia, ada satu table ibu-ibu arisan yang tinggal, orang Indonesia yang tinggal di Paris gitu loh. Terus kita ditanya, chef enak banget ini bawa lapis legit merek apa nih dari Indonesia gitu loh kan? Hah, maksudnya apa bu gitu loh? Terus enggak, kita bikin sendiri di sini. Iya, ya kan butternya bagus bu, ya nggak? Bahannya kan bahan dasarnya udah bagus banget gitu loh. Artinya hasilnya juga bakalan bagus gitu loh. Kalau di sini saya bilang malah masakan Indonesia kalau dimakan di luar kualitasnya sangat bagus gitu loh. Ya nggak? Jadi sebetulnya it just adds up gitu loh. Ya nggak? Kalau kita bisa mempromosikan masakan Indonesia di luar lebih sering gitu loh. Ya nggak? Ya mudah-mudahan itu bisa sesuatu yang di masa depan berubah dan menjadi sesuatu yang mungkin berguna untuk kita semua lah. Ya akan lebih menarik ketika mereka tahu
ceritanya kan. Betul. Sejarah dan budaya tuh menurut aku sesuatu yang kayak very interesting. Sangat, ya. Jadi ketika mereka makan, mereka nggak cuma inget rasanya, oh ini gurih atau pedas. Betul. Tapi story di belakangnya itu. Ini yang bawa nih dari mana? Masakan Indonesia kompleks, tapi bisa dibuat sederhana cara masaknya. Betul, betul.